tahun bagaikan 1 bulan. Wa yakunu syahru kal Jum'ah, dan 1 bulan bagaikan 1 Jumat. Wa takunal Jum'ah kal yaum, dan 1 Jumat 1 pekan bagaikan 1 hari. Wa yakunal yaum kas-sa'ah, dan 1 hari bagaikan 1 jam. Wa takuna sa'ah ka iftiraqis sa'ah, dan 1 jam bagaikan terbakarnya daun kurma yang kering. Kalau di kita mah daun kelapa yang kering, kira-kira kalau dibakar bagaimana? Sekejap mata. Bahwa pada saat itu 1 jam sekejap mata. Jadi kalau Bapak Ibu merasakan pergantian waktu yang sangat cepat hari ini, itu bukan sebuah kebetulan dan bukan perasaan belaka. Tapi itu merupakan ketetapan Allah dalam kehidupan dunia. Tetapi kata Rasulullah, jika itu terjadi, berarti itu sinyal yang menunjukkan bahwasanya bumi yang kita pijak sudah semakin tua. Yang dalam bahasa tadi Rasul menyebutkan la taqumus sa'ah, tidak terjadi hari kiamat. Sehingga datang beberapa peristiwa yang mengiringi terjadinya hari kiamat. Salah satunya adalah pergantian waktu yang sangat cepat. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau cuma sekedar itu fenomena yang merupakan sunatullah begitu saja ibadah iman, mungkin orang berpikir ya sudahlah kita terima saja. Tapi Rasul menyebutkan ada efek, ada pengaruh buruk yang terjadi kepada umat, kepada kehidupan. Ketika terjadi pergantian waktu yang sangat cepat, itu ada efek, ada akibat buruk yang terjadi kepada kehidupan. Apa itu kata Rasul dalam hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat yang lain, tapi masih riwayat Imam Al-Bukhari, kata beliau wayan usul amal. Pada saat itu ibadah iman, amal solih, amal yang bermanfaat berkurang. Dalam riwayat yang disebutkan wayan usul ilmu, ilmu yang bermanfaat pun berkurang pada saat itu. Pertanyaannya, kenapa berkurang amal soleh? Kenapa berkurang ilmu yang bermanfaat? Pada saat terjadi pergantian waktu yang sangat cepat, kenapa sampai seperti itu kejadiannya? Karena pada saat itu orang senang menunda-nunda kebaikan. Ketika itu terjadi, orang senang untuk menunda amal soleh, untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Ketika dia menunda, kan waktu sangat cepat berganti, tidak terasa habis waktunya. Maka pada saat itu orang luput dari amal soleh. Banyak amal soleh yang kemudian tidak didapatkan manfaat oleh kita, karena amal solehnya juga luput. Sebuah gambaran Ibu Bapak, suatu iman sedang mengerjakan sesuatu, datang waktu zuhur, karena tanggungnya Pak, ini bagian ini tanggung ini gitu, sedikit lagi mau selesai, kan gitu. Nah, ketika kemudian ditunda melakukan sholat zuhur, kan waktu begitu cepat bergantinya. Pas ingat tuh, saya belum sholat, mau sholat, ternyata masuk waktu asar. Ditakdirkan beliau melakukan sholat zuhur pada waktu asar dengan penyebab seperti tadi, maka tidak akan menjadi amal soleh meskipun melakukan sholat. Tidak bisa mengatakan bahwa saya lupa, bukan lupa, itu lalai. Itu menunda ibadah iman dengan sengaja. Karena itu maka ketika beliau itu merasa bahwa kalau gitu tetap saya sholat meskipun di luar waktu, iya menurut pikiran. Dan secara hukum kita tahu bahwa melakukan sholat zuhur di waktu asar, kalau tanpa udzur yang dibenarkan syar'i itu tidak boleh. Tidak sah orang melakukan sholat zuhur di waktu asar tanpa alasan dibenarkan syar'i. Sementara yang tadi kan bukan lupa, lalai itu. Kalau lupa dibenarkan kata Rasulullah, apabila seorang itu lupa atau ketiduran, falyusolli dzakroha, maka ia hendaklah sholat ketika ia ingat. Nah ini maka bukan Pak menunda-nunda masalahnya. Karena itu sebutnya kelalaian, bukan lupa tapi kelalaian. Maka bisa dibayangkan bahwa pada saat itu banyak orang yang dia tidak mendapatkan amal soleh, meskipun dia melakukan, tetapi bukan sesuai dengan tuntunan, aturan.
maka tidak menjadi amal soleh, tidak akan diterima amal tersebut, gitu Pak. Termasuk ilmu yang bermanfaat. Ketika orang mau menuntut ilmu, menunda-nunda, tidak terima, gitu. Pas kemudian ingat, pas datang udah bubar, gitu kan, tidak terima. Ini kemudian fenomena yang bisa terjadi, dan Rasul nyatakan bahwa ketika terjadi pergantian waktu yang sangat cepat, ada efek, ada akibat buruk yang terjadi pada umat, yakni berkurangnya amal soleh dan berkurang ilmu yang bermanfaat yang didapat oleh umat. Berarti mana dari Allah? Nah, kalau sudah demikian, maka kita kan paham bahwasanya yang bisa menyelamatkan kita nanti dari kiamat amal soleh kita. Berarti kualitas umat pada saat itu mengalami degradasi dari amal soleh dan ilmunya. Dan kalau sudah begitu akan berakibat kepada nilai dan kualitas hidupnya di dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, nah karena itu maka harusnya kita sadar dalam kondisi seperti ini, itu sudah sinyal, merupakan alamat indikator, tanda bahwa kehidupan kita akan segera berakhir. Bagaimana dari makhluk? Kan harus berbenah. Sebagaimana dipesankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr yang sering dibaca oleh umat iman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah, wahai orang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Dan hendaklah setiap jiwa, setiap orang, setiap pribadi, setiap individu mempersiapkan ma qaddamat lighad. Apa yang memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok. Kata para ulama tafsir yang disebut lighad itu adalah untuk menghadapi hari penghisaban nanti di hari kiamat. Kita harus punya bekal. Kata Al-Quran, setiap orang memperhatikan apa yang telah dipersiapkan, bukan sesuatu yang direncanakan, tapi memastikan bahwa kita sudah punya bekal untuk menghadapi hari esok. Bukan salah merencanakan sesuatu yang akan kita lakukan, tapi pesan Allah bukan begitu dalam ayat itu. Hendaklah setiap kita bisa menjamin bahwa kita hari ini di waktu yang sedang kita hadapi, kita punya bekal amal soleh untuk menghadapi hari esok. Jadi bukan merencanakan apa yang dilakukan hari esok, tapi menjamin hari ini, waktu ini sudah punya bekal amal soleh. Maka beruntunglah mereka yang setiap waktu yang dihadapi, dia sudah mengukir amal soleh itu. Karena kita tahu kan tidak tahu ajal kita akan tiba itu kapan. Tapi yakinlah kalau orang setiap waktu yang diberikan Allah, dia sudah melakukan karya amal soleh. Insya Allah mudah-mudahan ia menutup hidupnya dengan husnul khatimah dan kemudian diselamatkan nanti dengan amal soleh. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, misalnya riwayat Imam Al-Bukhari, bahwa ketika seseorang kan dimasukkan ke liang lahat, selesai kemudian penguburan, maka kata Rasul nanti ada malaikat yang bertugas melakukan yakni soal kubur. Bagaimana Imam Bukhari? Dalam versi riwayat Imam Bukhari kan Rasul menyebutnya begini, malaikat itu membawa seorang laki-laki, lalu kemudian bertanya kepada kita di alam kubur itu dengan pertanyaan, ma ilmuka bihadzal rajul, kamu apa pengetahuanmu tentang laki-laki ini? Kata Rasulullah, fa ammal mu'min, kalau orang beriman, orang mukmin, dia akan menjawab, huwa Muhammadur Rasulullah. Oh, ini Muhammad Rasulullah. Ja'ana bil bayyinati fa amana wattaba'na. Yang datang kepada kami membawa penjelasan kebenaran, lalu kami kemudian beriman dan mengikutinya, berittiba' kepadanya. Ketika malaikat mendengar jawaban kita begitu, kata Rasulullah, malaikat berkata, nam solihan, tidur dengan nyenyak. Karena kata malaikat, aku tahu kamu adalah orang yang soleh. Itu yang disebut nikmat kubur. Nam solihan, tidur dengan nyenyak. Jadi orang beriman itu mendapatkan nikmat kubur, suruh tidur dengan nyenyak, Pak. Sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, ada doa yang diajarkan Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Doanya, Pak.
Nabi mengajarkan kepada kita ada doa meminta agar ketika kita meninggal dunia itu kita istirahat dari keburukan. Benar-benar istirahat, menunjukkan berarti kita ada orang soleh. Apa cirinya? Nanti kita di alam kubur kita istirahat. Nah yang celaka itu ada di dunianya sibuk, di alam kuburnya sibuk. Itu orang yang celaka itu. Orang beriman sibuk di dunia, tapi di alam kubur dia istirahat. Dia mendapatkan nikmat kubur. Antara lain Rasul menyebutkan bahwa malaikat berkata nam sorian, udah tidur dengan nyenyak. Dan setiap pagi dan petang di alam kubur itu ibadah iman, bahwa alam biswa, di alam kubur itu, di alam gaib itu dibangunkan, lalu diperlihatkan di surga. Jadi sudah tidur nyenyak, pas dibangunkan suruh melihat surga, itu tempat tinggalmu nanti kata Rasulullah. Itu disebutnya nikmat kubur. Bagaimana nikmat kubur? Nah karena itu maka berarti amal itu yang memperkenalkan kita. Kan kita tidak berjumpa dengan Rasulullah. Jadi bagaimana kita bisa mengenal? Itulah Rasulullah. Itu diperkenalkan oleh iman dan amal soleh kita. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengetahui bahwa kita ada orang yang komit dengan keimanan dan amal soleh itu, maka kemudian kita dikenalkan bahwa itu Rasulullah. Padahal kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, orang beriman menjawab begitu. Huwa Muhammadur Rasulullah. Ia adalah Muhammad Rasulullah. Karena itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan waktu yang diberikan Allah, maka setiap kita harus bisa menjamin bahwa kita sudah punya karya amal soleh yang kita akan persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan sampai hari ini kita semua mampu melakukan, mampu mewujudkannya, yaitu fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mengukir kebaikan. Apapun bentuknya, sebagaimana ditunjukkan Allah dan Rasulnya, sesuai kemampuan kita masing-masing. Terutama pula, sebagaimana diisyaratkan hadis tadi, jangan sampai kita termasuk orang yang luput dari ilmu yang bermanfaat. Bagaimana Allah? Karena kita tahu bahwa di antara faktor yang menyebabkan aktivitas ibadah kita, amal kita diterima adalah ilmu. Rujuk kepada Al-Quran surah Al-Isra atau Bani Israil, surah 17 ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti suatu perkara tanpa pengetahuan. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, perbuatan kita akan ditanya, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berarti sejatinya setiap amal yang kita lakukan, kita harus bisa menjamin itu berdasarkan ilmu. Yang namanya amal itu sejatinya harus berdasarkan ilmu. Kenapa? Karena setiap amal akan diminta pertanggungjawaban. Karena itu pula, maka kenapa dalam konsep Islam menuntut ilmu syariat itu hukumnya wajib? Menuntut ilmu ibadah kepada Allah itu hukumnya wajib. Kalau urusan keduniaan apa nggak disuruh juga. Betul Pak? So Bapak lapar ngapain? Emang harus disuruh, Bapak suruh makan. Kita kalau kemudian lapar kan sendiri aja hidungnya Pak. Cari makan. Kalau haus minum. Termasuk di taklim, kan gak disuruh juga langsung aja nih. Metos dinogigen maksudnya gitu. Kan tidak dipersilakan juga diminum. Itu kan itu urusan keduniaan gak perlu disuruh. Jadi ilmu tentang dunia manusia itu gak perlu disuruh sebenarnya gitu. Karena sesuai dengan keperluannya. Tapi kalau ilmu tentang syariat, ilmu tentang ibadah kepada Allah, tuntunan agar kita bisa melakukan tugas hidup selama hayat, ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu manusia disuruh aja susah, apalagi tidak disuruh tuh Pak. Jadi disuruh sholat aja Pak, itu susahnya minta ampun. Padahal si ampun aja gak minta-minta. Disuruh sholat aja susah Pak, apalagi tidak disuruh. Karena itu tiba-tiba Allah, kenapa dalam Islam itu menuntut ilmu hukumnya wajib? Karena itu korelasinya, hubungannya dengan soal pertanggungjawaban amal. Orang yang dia beramal berdasarkan ilmu, insya Allah dia bisa bertanggung jawab. Nggak usah nanti di hari kiamat, di dunia dia bisa jawab.
Kenapa saya melakukan ibadah seperti itu? Orang yang menuntut ilmu dia tahu. Dan sejatinya harus tahu. Karena kalau tidak tahu berarti taklimnya itu tidur dia. Kalau tidak main HP, atau kalau nggak ngobrol gitu sejatinya teman kalau orang menuntut ilmu dapat ilmunya. Dan ketika menuntut ilmu dia dapat ilmu, pengertiannya tidak harus hafal ilmunya, tapi dia tahu. Karena yang diwajibkan itu tahu, bukan hafal. Sehingga ketika ilmu ditanya oleh siapapun, itu kok wudunya begitu? Nabi mencontohkan begitu. Nabi itu kalau wudu begini. Enggak harus kemudian hadisnya hafal, tapi tahu bahwa itu ada tuntunannya. Karena Bapak itu ngaji. Kan yang penting tahu karena hafal. So, kalau Bapak sudah hafal, itu jadi ustaz ya. Jadi mustami semua jadi pembicara aja kan gitu, Pak. Jadi enggak ada mustaminya, abdi aja mustaminya. Gitu. Jadi waktu mana najimakumullah. Jadi yang diperintahkan Allah kepada kita itu bahwa amal yang kita lakukan berdasarkan kita tahu itu benar. Karena itu pula maka Islam itu disebutnya agama kebenaran. Kalau bapak ibu misalnya melakukan sholat, ternyata yang dilakukan bapak sama ibu sholat itu benar menurut tuntunan. Menurut tuntunan Rasul, sholat bapak ibu itu sudah benar, kaifiatnya, tata caranya. Tapi bapak ibu nggak tahu bahwa itu benar, maka perbuatan itu salah. Saya ulangi ya, soalnya belum nggak mudeng. Udah diulangi. Bapak melakukan sholatnya benar menurut tuntunan. Tapi bapak nggak tahu bahwa sholat yang bapak kerjakan itu benar, maka perbuatan itu salah. Dikasih perumpamaan yang lain supaya lebih paham. Misalnya nih teman-teman yang muda lagi sekolah. Ya bapak juga pernah muda, cuma saya belum tua. Jadi ini ketika muda kita sekolah sama guru dikasih soal, misalnya matematika lah ya. Lalu kemudian soalnya multiple choice, A, B, C, D, gitu ya. Coba bandingkan, bapak yang tahu rumus, menguasai rumus, dia akan menghitung sesuai itu, sesuai dengan soalnya, dihitung. Ternyata jawabannya A, dia lingkari A. Ada di antara teman kita yang lupa rumus, bukan tidak tahu, lupa rumus. Lupa rumusnya di mana ya? Kan gitu. Ini ada murid atau siswa yang tidak tahu rumus. Kenapa? Karena ketika membahas itu dia nggak hadir gitu. Terus nggak nanya sama orang. Jadi bukan lupa, memang tidak tahu. Sementara mereka semua dapat soal yang sama. Nah, tipe yang dua ini yang terakhir, yakni orang yang lupa sama yang tidak tahu, tetap dipikirnya harus bisa jawab. Lalu dia jawab, Pak, pakai feeling so good. Pakai feeling so good, Pak. Bukan pakai rumus, karena kan rumusnya dia lupa dan yang satu tidak tahu. Jadi pakai feeling so good, pakai perasaan, Pak. Jadi ini apa ya, A, B, C, D. Kacingnya dibilang A, B, C, D. Ternyata yang karena memang gurunya misalnya namanya Aan Suryana. Aan Suryana. Dia mikir, guru matematika saya kan Aan Suryana. Udah A aja, dilingkari A tuh. Sama anak yang dua itu, dilingkari A. Bapak kalau jadi gurunya kira-kira disalahin nggak? Ternyata dikunci jawaban memang A yang benar tuh Pak. Kira-kira Bapak kalau jadi gurunya akan disalahkan? Pasti akan dibenerin, betul nggak Bu? Karena memang jawabannya. Tapi itu secara kuantitatif, secara kualitatif berbeda. Secara kualitatif, murid atau siswa yang menghitung itu, menjawab itu dengan rumus yang ia tahu, disebutnya kebenaran. Sedangkan yang dua benar, tapi kebetulan aja benar gitu maksudnya. Jadi ibadah kita, Pak, jangankan salah, kebetulan benar pun salah. Bisa dipahami? Itu maksudnya. Itulah kenapa Islam itu agama ilmu, kan agama kebenaran. Setiap perbuatan itu harus bisa menjaga itu benar. Itulah korelasi hubungannya. Kenapa menuntut ilmu itu wajib?
Lalu kemudian PR-nya apa? Berarti kalau begitu setiap kita harus menginventaris mulai sekarang mana amal-amal yang kita lakukan yang kita belum tahu bahwa itu ada dasarnya. Tapi amalnya sudah duluan Bapak kerjakan. Jadi amalnya setiap hari dilakukan, tapi Bapak Ibu nggak tahu bahwa ini benar apa enggak ya, gitu. Karena kalau itu terjadi maka amal kita tidak akan diterima. Kalau demikian, Pak, berarti kita harus khawatir kan? Kalau kata orang Jepang bilang kan capek gawe tetap pakai. Sudah kita berbuat, tapi ternyata amal kita sia-sia, Pak. Rugi kan, Pak? Karena itu berarti mulai sekarang kita harus menginventaris apa saja amaliyah kita, amal islami kita yang kemudian kita belum tahu dasar. Dengan cara apa? Menuntut ilmu. Tapi menuntut ilmunya ada kaidahnya. Jadi menuntut ilmu itu jangan cuma menuntut ilmu, jangan cuma ngaji. Ada kaidahnya. Apa kaidah menuntut ilmu? Ilmu syariat itu sumbernya adalah Quran dan Sunnah. Ketika Rasul menyampaikan khutbah jiwana, rujuk misalnya ke hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, rujuk kepada hadis yang lain. Misalnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, riwayat Imam Malik, riwayat Imam Al-Hakim, yang Ibnu Abbas Al-Hakim, kemudian Katsir bin Abdillah, riwayat Imam Malik. Bagaimana Rasul menyampaikan pesan, khususnya ketika khutbah jiwana, di mana dalam riwayat 3 bulan setelah itu Nabi wafat. Nabi menyampaikan khutbah jiwana yang isi khutbahnya itu poin-poin penting dan sangat penting yang harus diketahui oleh manusia. Bukannya orang beriman, manusia. Dan di antaranya bagaimana kata ayuhan nas, wahai manusia, taraktu fikum, aku telah meninggalkan pada kalian ma ini tasomtum bi falan tajidu abada. Selama kalian berpegang teguh kepada apa yang aku tinggalkan itu, apa yang aku wariskan itu, maka dijamin kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Maka berarti dengan Quran dan Sunnah itulah kita menjadi tahu tentang segala sesuatu. Maka ketika kita ingin mengetahui ilmu yang benar, maka harus bersumber dengan sumber yang benar. Jangan salah sumber. Jadi kaidah pertamanya adalah belajar Islam harus tahu sumbernya dulu. Kenali Islam dari alif sampai ya, dari A sampai Z, dari sumbernya. Jangan mengenal Islam dari umat Islam. Karena realitas sekarang umat Islamnya berbeda. Beda, betul Pak? Kalau kita mengenal Islam dari yang berbeda, hasilnya nah gitu Pak. Kan rumusnya sederhana. Kalau kita mengenal Islam dari yang berbeda, pasti hasilnya berbeda. Karena itu maka kenali Islam, pelajari Islam dari sumbernya. Dari kaidah itu maka semua terikat termasuk pembimbingnya. Jadi ada kesalahan menuntut ilmu terletak pada kaidah itu. Jadi kaidah untuk pembimbing bahwa menurut kaidahnya menuntut ilmu Islam itu sumbernya harus Quran dan maka setiap pembimbing tentang ajaran Islam harus dituntut ia untuk menyampaikan Islam apa adanya sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Jangan ada rekayasa. Pintarkan umat, cerdaskan umat dengan sumber ajaran Islam. Jangan cerdaskan umat dengan pendapatnya sendiri. Karena kalau pendapat, semua orang punya pendapat, semua orang punya kepala. Tapi Islam ini bukan hasil dari cipta manusia, bukan hasil pikiran Nabi Muhammad, bukan hasil kontemplasi Nabi Muhammad, tapi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak bayangkan, apa ketika Rasul diperintahkan, ini diperintahkan sholat, harus wudu dulu. Apa Rasul mikir di pojokan? Ini gimana ya disuruh wudu, cara wudu bagaimana? Apa gitu Pak? Tidak begitu. Kata Rasulullah, malaikat Jibril datang kepadaku, lalu berwudu di hadapanku. Lalu aku berwudu mengikuti wudunya malaikat Jibril. Berarti kaifiat wudu yang kita lakukan dasarnya apa? Wahyu. Yang diterima Rasulullah melalui malaikat Jibril. Itu kaidah Pak. Rasul aja mengenal Islam ada pembimbingnya. Tuh kaidah berikutnya. Jadi mengenal Islam itu harus pakai pembimbing. Tapi pembimbingnya harus tahu kaidahnya apa. Kalau mengajarkan Islam harus tahu sumbernya.
Maka kita dipintarkan dengan Islam itu dari sumbernya. Maka seorang pembimbing hanya menyampaikan, sama dengan Rasul menyampaikan Islam. Tugasnya hanya menyampaikan, tapi menyampaikan apa adanya. Itu kaidah menuntut ilmu, Pak. Karena ada orang rajin menuntut ilmunya, tapi kenapa amal Islaminya tetap begitu? Karena ternyata di evaluasi kesalahannya terletak pada ada kaidah yang tidak dilakukan oleh pembimbing. Menyampaikan Islam bukan dari sumbernya, tapi kila waqala, dari pendapat. Bagaimana sih Mangkumullah? Termasuk kaidah untuk kita. Dan kita juga kadang-kadang begitu, Pak. Hendaklah kita menuntut ilmu itu harus kritis, jangan membebek, jangan membelok, jangan turut munding. Jadi meskipun kita ta'lim, ada guru, ya dengan cara yang baik. Tadi Ustaz bilang ini boleh. Apa dasar mengatakan boleh? Itu hak kita dari seorang pembimbing. Nah, ini ada perkembangan misalnya. Kan di YouTube banyak ya Pak ya. Oh, yang menyampaikan tentang Islam. Jadi sekarang itu ada model para penceramah itu. Ketika ditanya, ini ada tuntunannya enggak? Ini ada dalilnya enggak? Oh, ada dalilnya. Ini hadisnya sahih. Oh, hadisnya sahih, Pak. Karena hadisnya sahih berarti ada tuh dalilnya. Jadi boleh kita melakukan perkara ini. Itu seorang penceramah yang luar biasa terkenalnya. Saya perhatikan, oh gitu sekarang cara dakwahnya. Kita punya kaidah sendiri apa? Oh, nanti kalau nanya jangan kayak gitu. Jangan nanya dalil, karena pinter dalilnya. Nanyanya begini, ada tuntunan nabinya enggak? Itu pertanyaannya. Jangan nanya dalilnya, ada dalilnya. Kalau dalilnya pinter, wah banyak, ditarik-tarik. Nih hadisnya, gitu kan. Padahal belum tentu hadis itu menjelaskan tentang itu. Tapi ngedalilin amal, bukan ngamalin dalil. Karena amalnya sudah berlaku di masyarakat, lalu kemudian diminta untuk bisa menghadirkan dalil. Karena hafal Quran Sunnah ditarik dalilnya, mesti paham Mbak? Jadi saya ubah sekarang, kalau nanya enggak, mana dalilnya. Tapi ada tuntunannya enggak? Logikanya bisa dipahami bahwa masa ada dalil tapi prakteknya ada. Betul Pak? Emang yang pertama ngamalin dalil itu siapa? Yang ngamalin Quran Sunnah itu siapa? Rasul sahabat kan Pak? Mengamalkan wahyu Allah itu kan Rasul dulu. Jadi sangat aneh kalau ada Pak, amalia hari ini, amal Islami hari ini diklaim sebagai amal Islam. Lalu dikatakan ada dalilnya, tapi di masa Rasul nggak ada tuh prakteknya, jadi aneh. Nah ini menunjukkan kepada kita bisa terjadi kesalahan kita untuk mengakses ajaran Islam. Untuk hari ini apalagi media sosial. Ketika orang kemudian melihat media sosial, lalu kemudian wah ini hebat, like dislike adanya. Jadi soal suka tidak suka, bukan soal argumennya. Dan ini ternyata berpengaruh kepada siapa? Kepada kita. Padahal teman-teman sudah ikut di Jamiah Besar Islam misalnya. Yang sudah kemudian berurat berakar ya. Dari sejak tahun 23 itu disampaikan tentang ajaran Islam. Supaya dipahamkan umat tentang Quran dan Sunnah. Ketika ada pemahaman baru, terpengaruh gitu. Hilang kepedean ini. Padahal kalau kemudian mau diuji nih Pak, kalau mau diuji, harusnya kita punya kaidah sendiri. Kita ada di Al-Muhajirin. Di Al-Muhajirin ada ta'lim. Bapak, Ibu, kalau dapat informasi Islam dari media sosial, kan Bapak Ibu ilmu alatnya kan, mohon maaf, belum mumpuni. Jadi jangan diputuskan sendiri. Tapi bawa ke majelis besarnya ada penjelasannya, minta dijelaskan. Begitu Pak. Itu ada penuntut ilmunya Pak. Di hari ini. Jangan ini Pak coba. Kita ilmu alat tentang agama belum cukup gitu ya. Terus kemudian ketika ada ceramah ustaz, ini nih yang saya ikutin. Berarti Anda itu sudah ilmu alatnya sudah hebat, disebutnya gitu Pak. Ya terima kasih, alhamdulillah berarti gitu. Tapi persoalannya realitanya gak kayak gitu. Ketika ditanya belak-belak kan. Bilangnya apa? Kan kata Ustaz Anu tuh, kan jadi begitu. Itu bukan argumen, itu sentimen disebutnya. Ya tapi kan belum hafal begini segala macam. Orang hafal itu anugerah. Tapi kalau bicara apakah setiap orang yang hafal Quran paham Quran?
Kalau rumusnya begitu, banyak anak kecil yang hafal Quran 30 juz. Apa kemudian mereka paham isi Quran? Ada orang hafal hadis. Apa setiap orang hafal hadis lalu mengerti kandungannya? Apalagi bicara hukum. Itu ilmunya lain sendiri. Ini ada pengalaman di Tasik. Ada seorang santri lulusan dari luar negeri, dari Yaman. Baru pulang, Pak. Oh, pada itu murid, gurunya jadi murid semua pas pulang tuh, Pak. Oh, yang tadinya guru jadi murid banyak itu, Pak. Karena hafal dulu barong. Di dalam kepala, bukan di luar kepala, Pak. Di dalam kepala, hafal dulu barong, Pak. Gitu. Rame lah di Tasik itu, Pak. Wah, gitu. Nah, kemudian kita pulang nih ke Tasik. Ketemu di pesantren. Para asyik jadi murid. Kayak gitu yang. Nah, Ustaz, oh udah nggak usah ribut-ribut sekarang, hafal nggak dulu barong. Gitu kata Ustaz. Itu guru-guru marom tuh di pesantren. Terus dia bilang gini, Ustaz, kalau hafal bulu marom itu anugerah, saya bilang gitu. Tapi apakah kalau orang masuk bulu marom paham istilah istinbat hukumnya? Itu ada ilmunya sendiri. Enggak karena hafal lalu kemudian oh berarti paham, belum tentu. Itu ada ilmunya sendiri. Termasuk bahwa ikhwatul iman itu mengakses Islam dari buku. Yang ada beda sih dengan YouTube atau media sosial. Ini bentuknya buku. Pak, buku itu harus paham. Buku itu ada dua macam paling tidak. Ada buku bacaan, ada buku kajian. Kalau buku bacaan tidak perlu ada ilmu alat, nggak perlu ada pisau analisa, nggak perlu punya pengetahuan khusus tentang ilmu alat. Kan itu buku bacaan seperti koran, majalah. Itu buku bacaan tuh, Pak. Nggak pakai ilmu, nggak ada pembimbing juga nggak masalah. Tapi bapak ketika pengen tahu sholat, terus beli buku sholat, bapak baca sendiri. Buku sholat itu buku kajian, harus ada pembimbing, jangan dilap sendiri kecuali punya alat. Jadi tidak sedikit orang yang salah paham tentang Islam berkaitan dengan ilmu Islam karena dia mengakses sendiri. Bukan salah memahami Islam atau mengakses Islam dari buku, nggak salah. Tapi buku itu nggak bisa dialog. Jadi kalau ada nanti yang tidak jelas, tiba-tiba nggak bisa nanya sama buku kan? Jadi kalau bapak punya buku kayak gitu, harus punya pembimbing yang bisa menerjemahkan, bahkan menjembatani terhadap buku itu. Suatu ketika saya bisa nggak hadir di majelis kita oleh subuh. Kenapa emang? Ini ada orang di jamaah kayak gitu. Pengen supaya kita tuh ibadahnya jangan seperti yang udah nih ada nih buku yang bagus. Akhirnya sampai ya udah boleh, tapi orangnya harus hadir ya. Dia hadir. Jadi satu hadir, bawa buku kita, Pak. Gitu. Pas selesai, Zat, gitu deh. Yang disampaikan Ustaz itu nggak sesuai nih dengan kitab ini. Oh, kan enak aja yang kitab ini. Saya bilang, Pak, mohon maaf Pak, itu kitabnya terjemah ya? Dia bilang, oh iya terjemah katanya. Oke, penulisnya siapa? Si Fulan. Bapak kenal sama si Fulannya? Enggak. Coba Pak. Bapak tahu nggak itu buku kajian? Harus ada pembimbing. Nah sekarang kan Bapak tuh sama saya ketemunya. Lain kalau si penulis buku ada di sini atau saya datang kepada si penulis buku. Lain lagi ngobrolnya sebelah. Nah sekarang kan Bapak bawa buku itu. Terus Bapak mengatakan bahwa yang saya sampaikan salah, yang benar buku ini. Padahal yang nulis bukan Bapak. Yang nulisnya kan penulis. Bapak aja nggak kenal sama penulisnya, saya bilang. Masa saya ikut sama penulis itu, Bapak aja yang nyuruh, nggak kenal sama penulisnya. Emang saya mau percaya sama Bapak, saya bilang gitu. Nah, tapi kalau Bapak ingin tahu, yuk kita bedah buku itu. Coba Bapak baca, meskipun terjemah. Harusnya punya yang bahasa Arabnya, bilang. Karena yang namanya terjemah tergantung penerjemah, bisa ada pengaruh. Maksud saya adalah kalau ada buku terjemah itu resiko tinggi juga. Jadi jangan mengakses Islam itu sendirian begitu, ya sementara buku kajian harus ada pembimbing. Nanti jadi sesat gitu. Bukan kita menyesatkan penulis buku, tapi belum tentu kita paham tentang pemahaman dari penulis buku. Udah syekh ini, syekh anu di YouTube juga banyak. Syekh anu perhatikan, oh gini cara berfatwanya gini. Bagi mereka yang punya ilmu alat, justru tidak akan begitu saja menerima.
Tapi bagi masyarakat biasa yang tidak punya pengetahuan ilmu alatnya, ketika disampaikan begitu, wah ini saya kan hebat nih. Pakaiannya dia begini kan. Oh gitu. Jadi lain dislain. Jadi bukan ilmu tapi hawa nafsu nanti. Nah ini kaidah-kaidah tentang menuntut ilmu. Bagaimana himahumullah? Nah karena demikian berarti untuk mencapai kepada kita mendapatkan kebaikan, khususnya di waktu kehidupan yang sudah diperlihatkan oleh Allah, tanda-tanda akhir zaman itu satu persatu, termasuk pergantian yang sangat cepat. Maka harus menyadari bahwa harus berbenah. Salah satunya tentang bagaimana kita menguasai pengetahuan secara baik. Tadi sebelum taklim kita sempat dialog. Nggak usah ngomongin soal yang berbeda pendapat. Kita ngomong dulu yang keterangan hadisnya, riwayatnya itu tidak diperdebatkan di kalangan para ulama. Kita sudah tahu dalilnya, tapi praktiknya bagaimana? Kita uji. Jadi belum kita ngomongin soal yang berbeda pendapat sih. Ini baru ngomongin soal nih yang selama ini kita sudah baca. Apakah sudah sesuai praktek kita dengan dalilnya? Tadi dicontohkan. Kalau ibu bapak cek di masjid-masjid, kalau sholat berjamaah, imam itu sibuk sendiri. Allahu Akbar, yang di belakang. Gitu Bu. Samiallahu liman hamidah. Gitu. Itu di mana-mana Pak. 90% itu 99% malah Pak kalau mau disebutkan lebih jelek lagi Pak. Itu di mana-mana mau dijual sama. Nah, termasuk sholat berjamaahnya sendiri. Karena Rasul itu dengan sangat tegas itu mengancam orang yang suka mendahului imam atau memberi imam. Kata Rasul, hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Amma yahsha ahadukum." Apakah seorang dari kalian tidak takut idza rafa'a ra'sahu qabla imam? Apabila ia bangkit mengangkat kepala sebelum imam. An yuhawwilallahu suratahu suratahima. Dalam hadis ini, an yaj'alallahu suratahu suratahima. Allah akan jadikan, Allah akan ubah bentuk mukanya seperti kuda keledai. Jadi ada orang sholat berjamaah tapi dapat ancaman, diubah tuh rupanya seperti kuda keledai. Maksud hati memeluk gunung, apa jaya gunungnya meletus. Maksud hati pengen dapat 27 derajat, pengen dapat nilai berjamaah. Tapi kalau gaya berjamaahnya begitu, justru kena ancaman. Nah pertanyaannya, bagaimana prakteknya yang benar? Hadis riwayat Al-Baihaqi, Nabi memberi tuntunan. Idza qala imam Allahu Akbar, faqulu Allahu Akbar. Apabila imam mengucapkan Allahu Akbar, ucapkan Allahu Akbar. Tapi dalam prakteknya Allahu Akbar. Jadi masih jauh panggang dari api. Itu baru urusan yang begitu, yang keterangannya jelas dan kita tahu, tapi prakteknya masih jauh panggang dari api. Ketika ada orang mempersoalkan, Ustaz itu soal jahar sama sir. Jadi makmum sir bacanya. Oke. Saya tidak akan menolak, saya akan ikuti pikiran Ustaz. Karena ngobrol sama Ustaz. Saya bilang, sekarang saya mau tanya sama Ustaz. Ustaz kan suka sholat Idul Fitri dilarang. Kalau takbir di rakaat pertama berapa? 7. Rakaat kedua 5. Terus praktek ini gimana? Ustaz kan ketika ngimamin Allahu Akbar, ada nggak tuh makmum yang repeh? Betul Pak? Takbir 7 kali itu kan gemuruh, bener nggak? Sok di mana-mana Bapak lihat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bener. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul nggak Pak? Pertanyaannya itu dalilnya mana? Giliran sholat fardu Pak, nggak dipraktekkan. Sholat ini dipraktekkan, nggak dipersoalkan. Bisa dipahami nggak Pak? Belum lagi ketika kemudian kata Rasul, idza qala imam sami Allahu liman hamidah. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana lakal hamd. Ucapkan rabbana lakal hamd. Atau rabbana walakal hamd, atau Allahumma rabbana lakal hamd, atau Allahumma rabbana walakal hamd. Maksudnya dijawab. Sami Allahu liman dijawab.
fa inna man wafaqa qaulu qaulul malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bacaan Rabbana lakal hamdunya berbarengan dengan malaikat, diampunkan dosa yang telah silam. Kalau setiap orang paham tentang keutamaan itu, saya yakin tidak akan ditinggalkan. Tapi prakteknya bagaimana? Sami Allahu liman hamidah. Harusnya kan Rabbana lakal hamd. Kata makmum benar. Tapi di mana-mana Pak, Sami Allahu liman hamidah. Gitu kan? Terus ada lagi, kata Ustaznya bilang, ya itu mah soal jahat tuh. Lagi sejarahnya masih. Boleh lah Ustaz, saya terima. Ya argumennya, tapi saya akan uji. Rujuk kepada hadis yang tidak berbeda. Karena samanya banyak. Kata Rasulullah, masih hadis yang sama, riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang tadi, kemudian yang ini, idza qala imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Apabila imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ucapkan amin. Prakteknya gimana, Pak? Saya bilang, Ustaz, prakteknya bagaimana? Imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin kan? Kenapa Ustaz tidak mempersoalkan bacaan amin? Kenapa mempersoalkan Rabbana lakal hamdu padahal hadisnya tidak berbeda? Kata Rasul, fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah. Ghufirlahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang aminnya berbarengan dengan malaikat, diampunkan dosa yang telah silam. Terus prakteknya bagaimana? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di mana-mana alhamdulillah 100% tuh, Pak. Tapi coba Sami Allahu liman hamidah. Tadi gitu. Itu baru secuil evaluasi, introspeksi diri. Bagaimana kemudian menselaraskan antara amalan dengan dalil. Antara amal dengan ilmu dengan amal. Kita belum ngomong yang berbeda pendapat, Pak. Ngamalin yang kemudian sangat dekat dengan kita dalil yang kita tahu. Tapi mempraktekkan dalilnya masih jauh panggang dari aku. Belum lagi soal gerakan tadi bacaan. Sekarang gerakan, Pak. Ketika orang melakukan gerakan sholat, tadi disebutkan bahwa ada orang yang suka membaringi atau mendahului. Rujuk pada hadis riwayat Imam Abu Dawud misalnya, Rasul bersabda, "Innama ju'ilal imam yutamma bih." Dijadikan imam untuk diikuti supaya sholat berjamaahnya sempurna. Fa idza kabbara fakabiru. Apabila imam takbir maka takbirlah. Wala tukabbiru hatta yukabbiru. Jangan kalian takbir sehingga imamnya takbir. Wa idza raka'a farka'u. Apabila imamnya ruku maka ruku. La tarka'u hatta yarka'. Jangan kalian ruku sehingga imamnya ruku. Sampai terus riwayat sampai terakhir riwayat Rasul menyebutkan demikian tuntunannya. Jadi kita mengikuti itu. Tapi memang terjadi prakteknya. Makmum tuh nggak pada sabar sholat tuh, Pak. Kayak dikejar-kejar debt kolektor. Padahal kata Rasul yang jadi pegang itu komandan Allahu Akbar. Yang disebut takbir itu Allahu Akbar, bukan Allah. Jadi kalau bapak sholatnya kayak gitu dikaitkan kepada baris berbaris, bapak tuh suruh push-up dulu tuh. Nggak sabaran, Pak. Allahu Akbar baru berimam. Allah baru Allah. Apalagi kalau dari berdiri ke sujud. Di mana-mana itu tuh, Pak. Nggak sabaran aneh tubuh tuh. Jadi kalau bapak masih susah berarti, mohon maaf ya, bapak selama ini begitu. Kenapa? Karena tubuh itu sudah senyawa. Refleks disebutnya. Karena bapak kebiasaan begitu nggak bisa dibohongi. Tubuh itu langsung begitu. Kenapa? Karena selama ini begitu. Udah dijelaskan, dapat pengetahuan nih, Pak. Sekali kan masih ingat tuh. Besoknya tuh begitu lagi, Pak. Kenapa? Karena tubuh sudah senyawa dengan kebiasaan itu, Pak. Nah, jadi kata kuncinya, tipsnya adalah jika kita mengalami masa transisi, perubahan dari satu kebiasaan ke kebiasaan lain, maka
Harus fokus, jangan abai. Kalau abai pasti akan kembali ke masa jahiliyah ya. Akan kembali ke kebiasaannya betul. Nah, yang terakhir adalah kaidahnya. Sekali lagi harus ada pembimbing. Jadi mengamalkannya harus ada pembimbing. Karena ternyata ibadah dari bangkumullah ini butuh yang disebut dengan tarbiyah, bukannya taklim. Diawasi, bayangkan ibadah Rasulullah sampai sahabat yang tidak terkenal bahasanya gitu lah. Itu perhatikan sholatnya sama Nabi. Rujuk pada riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Ada seorang sahabat yang masuk ke masjid. Lalu di masjid ada Nabi. Lalu sholat 2 rakaat. Lalu kemudian mampir Nabi mengucapkan salam. Nabi jawab, kata Nabi, irji' fa innaka lam tusalli. Balik lagi, kamu tuh belum sholat. Kalau udah sholat, dia sholat lagi buat iman. Pas kemudian mengambil Nabi lagi, Rasul bilang, irji' fa innaka lam tusalli. Ulangi, kamu belum sholat. Balik lagi, sholat lagi Pak. Sampai 3 kali dia ulang, tetap saja kata Nabi belum sholat. Menyadari begitu, pikirannya kalau pikiran kita nih, saya udah 3 kali masih ditegur. Itu sampai hari kiamat kurang 1 hari, kayaknya masih begitu tuh. Maka sahabat tuh berpikir bahwa, wah kalau begini berarti nggak benar sholat saya. Maka ia berkata, aldimni ya Rasulullah, ajarkan kepada saya bagaimana sholat yang benar itu. Maka Nabi bersabda, idza kunta ila shalah fa asbighil wudu, tsumma istaqbilil qiblat wa kabbir. Bayangkan ibadah iman itu Rasul sampai memperhatikan, Pak. Itu konsep di mana Rasulullah SAW sangat luar biasa memperhatikan umat. Ini konsep pengawasan disebutnya. Jadi kalau ibadah kita pengen baik, tidak cukup dengan ilmu, tidak cukup dengan mempraktekkan ilmu secara benar, harus ada pengawasan. Nah kalau nanti secara pengawasan udah biasa Pak, continue, artinya masa transisinya udah lewat. Bapak sudah punya kebiasaan baru. Kebiasaan yang benar, maka dilepaskan, nggak perlu diawasi lagi. Bahkan dia jadi duta dakwah. Kalau nanti ada orang baru, tugaskan dia untuk mengajarkan dia bagaimana cara berwudu atau sholat yang benar. Ibu dan bapak yang saya hormati, nah ini merupakan satu hal yang harus menjadi bahan evaluasi kita bersama dalam rangka bahwa kita tidak mau menjadi orang yang ketika pergantian waktu cepat justru banyak amal soleh dan ilmu yang bermanfaat yang luput dari kita. Sebab kalau itu terjadi maka kita masuk orang yang rugi. Dengan fenomena yang ada kita justru tergerus dengan efek yang ada, yakni kehilangan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Bagaimana kemudian diajarkan Nabi, maka Rasul memberikan tuntunan kepada kita agar menjaga pergaulan yang kondusif. Jadi bagaimana membangun yang tadi tidak cukup dengan hanya sendiri, tapi harus ada pergaulan yang kondusif. Sampai Rasul menyebutkan dalam hadis yang tadi ini, alaikum bil jamaah. Wa iyyakum wal furqa, hati-hati menyendiri. Fa inna syaitan ma'al wahid. Karena syaitan bersama yang sendirian. Wa huwa min itsnaini abad. Sedangkan syaitan dari yang 2 orang jauh. Man arada buhwatal jannah falyazamil jamaah. Siapa yang ia ingin mendapatkan harumnya surga, maka hendaklah ia beriltizam pada jamaah. Hendaklah ia menggabungkan diri kepada jamaah. Jangan sendirian dalam berislam. Tiba-tiba dari makumullah, maka berarti bisa dipahami bahwa yang tadi, problem yang tadi itu bisa diantisipasi dengan keberjamaah. Jangan sendirian berislam. Apalagi hari ini banyak perbedaan di sana sini. Bisa jadi bahwa orang-orang seperti Bapak yang ketika ngaji menunjukkan hanifnya, lurusnya hati dan jiwa, maka aliran sesat akan meneropong Bapak. Wih, ini potensi nih gitu. Pulang diikuti tuh. Bukan didoain Pak ini. Bukan doain. Jadi orang-orang yang mengembangkan aliran sesat itu akan lihat loh, oh ini orang hanif nih. Gitu Pak. Nanti diiming-iming buat iman gitu. Nah karena itulah maka untuk menghindari semua itu dan lebih utama lagi bagaimana kita melaksanakan aktivitas ibadah sesuai dengan tuntunan Rasul, maka harus dalam keberjamaah, jangan sendirian. Karena setan bersama yang sendiri. Akan lebih mudah kalau orang tuh terpisah-pisah buat iman. Apalagi tidak mudah memahami ajaran Islam. Karena itu maka ibadah iman mudah-mudahan dengan keberjamaah tersebut maka akan terjaga yang tadi, terjaga aktivitas ibadah kita, amal Islami kita, dan terjaga diri kita dari aliran-aliran sesat yang berkembang dalam kehidupan umat sendiri. Lebih daripada itu ibadah dengan keberjamaah itu nanti mudah-mudahan di hari kiamat kita akan menghadap Allah dengan berjamaah.
Karena nanti ketika manusia menghadap Allah, ada yang sendiri-sendiri, ada yang berkelompok-kelompok. Mereka yang berkelompok itu berarti yang berkelompok berjamaah di dunianya. Sehingga mudah-mudahan ibadah iman itu meringankan aktivitas dan tugas hidup kita ini beribadah kepada Allah, diringankan oleh orang yang memimpin kita dalam berislam. Karena itu bersyukurlah ibadah iman misalnya sudah menggabungkan diri di Jamiah Bersatuan Islam misalnya ibadah iman, maka teguhlah di dalamnya dan kemudian minta haknya. Karena kalau orang sudah masuk itu berarti ada haknya, termasuk mendapatkan pengetahuan, bimbingan keislaman secara benar dan kontinu. Itu yang dapat saya hantarkan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang kita bisa kemudian tetap jaga dalam kehidupan kita, kebersamaan kita, dan mudah-mudahan amal dan ilmu kita tetap bersemayam dalam jiwa kita, sehingga kita tidak tergerus dengan tanda-tanda akhir zaman. Di antaranya adalah efek dari pergantian waktu yang sangat cepat. Wallahu a'lam bishawab. Wa astagfirullah li wa lakum walhamdulillah.